Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Faqala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hanya pertama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah SWT, yang mana kita semua masih diberikan banyak nikmat oleh Allah, dan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan. Dengan begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat Allah diberikan kepada kita, patutlah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan tertinggi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, tentunya kepada kita seluruh umatnya, yang mana kita semua sangat mengharapkan syafaat beliau di akhir ijma kelak. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan juga masih banyak nikmat-nikmat lainnya. Dan alhamdulillah cuaca pada pagi hari ini cuacanya mendung-mendung tipis. Mudah-mudahan dengan cuaca seperti ini tetap kita semangat dan semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sahabat itu dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini saya ingin membawa pengertian dengan itikaf. Biasanya setelah Ramadan di 10 terakhir itu setiap masjid, setiap mushola mengadakan itikaf di masjid-masjid, karena memang dianjurkan di 10 hari terakhir dianjurkan untuk beritikaf di masjid-masjid. Saya ingin membahas tentang pengertian itikaf. Itikaf menurut arti bahasa yaitu berada atau berdiam di suatu tempat dengan maksud tekun membuat keterikatan diri dengan sesuatu yang berupa kebaikan atau keburukan. Ada dua nih, ada kebaikan dan keburukan, tergantung niatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 52, surat 21 ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala bihi wa qaumihi ma hadihit tamasilul lati antum laha akifun. Ya, artinya ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Menurut istilah itikaf yaitu berdiam diri di masjid untuk mendekatkan atau takarub kepada Allah SWT, baik dilakukan di siang hari atau di malam hari, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Walaupun umat Islam pada umumnya menganggap bahwa itikaf dilakukan hanya di bulan Ramadan, itu pun kadang-kadang hanya 10 hari terakhir saja. Padahal Rasulullah SAW beritikaf sebulan Ramadan. Rasulullah itikafnya sebulan Ramadan dan ditingkatkan pada 10 hari terakhir, sebagaimana diceritakan oleh anak asuh beliau yang bernama Abdullah bin Umar. An Ibni Umar qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana takiful asral awakhirani min Ramadan. Dari
Dari Ibnu Umar ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, beliau itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, riwayat Ibnu Majah. Dan macam-macam itikaf. Itikaf ada 2 macam. Itikaf yang hukumnya sunnah dan itikaf yang hukumnya wajib. Itikaf yang hukumnya sunnah yaitu itikaf yang dilakukan secara sukarela dengan niat hanya untuk mendekatkan diri dan mengharapkan ridho semata-mata. Contoh itikaf Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Yang kedua itikaf yang hukumnya wajib. Itikaf yang hukumnya wajib yaitu itikaf yang untuk memenuhi nazarnya. Contoh kalau maksud berhasil insya Allah akan bernazar untuk itikaf di masjid selama sebulan. Itikaf yang semula hukumnya sunnah seketika berubah menjadi wajib karena ia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijabu ma laisa biwajib, mewajib sesuatu yang asal hukumnya tidak wajib atau sunnah. Oleh karena itu tidak boleh seorang bernazar untuk hal-hal yang asal hukumnya wajib. Contoh, jika lulus ujian ke perguruan tinggi negeri bernazar puasa Ramadan selama 1 bulan. Jika jadi bersama dengan bernazar menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji ke Baitullah. Itikaf yang menazarkan jatuhnya pada wajib hukumnya bukan sunnah. Siti Aisyah berkata, man nazara an yuti'u falyash'ah. Barang siapa bernazar untuk memenuhi sesuatu maka penuhilah, riwayat Bukhari. Sahabat Rasulullah SAW Umar bin Khattab pernah berkata sebagai berikut, ya Rasulullah, inni nadartu an a'takifa laylatan fil masjidil haram faqala aufi binadrika. Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar untuk itikaf 1 malam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah bersabda, tunaikanlah nazarmu itu. Hadis Bukhari. Nah, syarat-syarat itikaf dan rukunnya. Yang pertama muslim atau muslimah. Yang kedua dewasa atau mumayyiz atau sudah dewasa. Yang ketiga bersih dari hadas kecil, berwudu terlebih dahulu. Yang keempat bersih dari hadas besar, haid atau nifas. Yang kelima dilakukan di masjid, baik masjid yang digunakan untuk salat Jumat maupun yang tidak dipergunakan untuk salat Jumat. Yang di Pulau Jawa disebutnya musholah. Yang keenam berniat untuk melakukan itikaf karena Allah semata. Hal-hal yang disunahkan ketika melaksanakan itikaf. Yang pertama memperbanyak zikir, baik berupa tasbih, tahmid dan takbir, istighfar, sholawat atas Nabi Muhammad maupun doa sholat Jumat dan sebagainya. Yang kedua, tadabur, belajar memahami Al-Quran dengan mengaitkan ayat dengan ayat dengan asbabun nuzul, peristiwa yang melatar belakangi terjadinya ayat yang dengan hadis dan ayat dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mempelajari ilmu lain seperti hadis Nabi, menelaah buku-buku tafsir dan sebagainya. Hal-hal yang membatalkan itikaf, meninggalkan atau keluar masjid yang tidak ada kaitannya dengan itikaf walaupun sebentar, kecuali karena batal wudu lalu ia keluar masjid untuk berwudu lagi. Yang kedua haid atau nifas. Yang ketiga hilangnya kesadaran karena pingsan umpamanya, membatalkan itikaf. Yang keempat tidak mendekati istri atau bermesraan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tidak mendekati istri atau bermesraan. Yang kelima murtad atau keluar dari Islam. Nah, demikianlah pengertian tentang itikaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok kita lanjut di urusan zakat ya, pengertian zakat. Kita bacakan dengan pengertian zakat
Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk membacakannya besok lagi. Demikian, marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.